Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Al-Jadid fi syarhi kitab Tauhid. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu berkata Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang Maha Tinggi, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Surat An-Nisa ayat 36. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha, dan sembahlah oleh kalian Allah tabaraka wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, pada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, dan kepada kerabat. Wal yatama wal masakin, juga kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan kepada tetangga dekat. Wal jaril junubi, juga tetangga jauh. Wa sahibi bil jambi, dan kepada teman sejawat. Wa banis sabili wa ma malakat aymanukum, dan juga kepada ibnu sabil, dan kepada hamba sahaya kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah
Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini ayat yang berikutnya dari permulaan kitab Tauhid yang disebutkan oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Ya, kita lihat kata Asy-Syarih pensyarah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qara'awi hafidana wa hafidahullah. Kata beliau, syarhul kalimat, penjelasan kata-kata. Wa'budullaha, maksudnya adalah afriduhu bil ibadah, esakanlah Allah dalam ibadah, yaitu u'budullaha maknanya afriduhu bil ibadah, esakanlah Allah dalam ibadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, ay ukfuru bi kulli ma'budin siwahu hayyan kana ammaitan jamadan au hayawanan, yaitu wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Pengertiannya adalah ukfuru bi kulli ma'budin siwahu, ingkarilah segala bentuk sesembahan selain daripada Allah, yaitu ingkarilah segala bentuk sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufurilah sesembahan-sesembahan itu. Hayyan kana maitan, apakah dia sesembahan-sesembahan selain dari Allah itu hidup atau mati. Maitan itu, kalau maitan ianya disukunkan itu artinya mati, bangke, mayat. Kalau mayyit itu artinya akan mati. Ya, kalau seperti di dalam firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyituna, sesungguhnya engkau itu akan mati dan mereka pun akan mati. Tapi kalau tanpa tasydid, yakni disukunkan, itu seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu man kana mayyitan fa ahyainahu. Man kana mayyitan, man kana maitan fa ahyainahu, yaitu apa? Orang yang dia sudah mati lalu kami hidupkan dia lagi, maksudnya begitu. Jadi kalau maitan itu bangke, kalau mayat itu akan mati. Kalau di sini bacanya itu hayyan kana ammaitan, dia itu hidup atau mati. Ya, ini segala sesembahan itu apakah sesembahan yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah itu, apakah dia dalam bentuk makhluk hidup, dia masih hidup, orang yang masih hidup, atau dia orang yang sudah mati. Begitu pula jamadan au hawai hayawan, apakah dia itu benda mati seperti batu, pohon, ya, bangunan-bangunan dan seterusnya, atau hayawanan, dia itu hewan-hewan. Kenapa? Karena memang ada di antara manusia yang mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada yang dari benda-benda mati seperti pohon-pohon yang dikaramatkan oleh mereka, atau seperti batu-batu, ya, kuburan-kuburan dan seterusnya.
Atau ada juga orang-orang yang memang mereka menjadikan tandingan bagi Allah itu adalah hewan-hewan. Dia sembah, dia anggap hewan itu sebagai Tuhan. Ya, dia menganggap bahwa manunggaling kaula Gusti. Ya, di Tuhan itu menitih ke seekor sapi, seekor gajah. Lalu gajah atau sapi itu dijadikan sebagai Tuhan, sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian, maka seluruh sesembahan-sesembahan selain daripada Allah itu, apakah itu hewan, apakah itu benda mati, apakah itu orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati, semua itu harus diingkari. Karena sesembahan-sesembahan itu adalah meskipun pada wujudnya dia itu ada, pada realita itu ada manusia yang menjadikan mereka itu sebagai sesembahan. Tetapi pada hakikatnya sesembahan-sesembahan itu adalah sesembahan-sesembahan yang tidak layak untuk disembah. Ya. Nah, kemudian kata Syekh, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, itu irji' ila syarhil ayati sabiqah, yaitu kembali kepada penjelasan ayat terdahulu, yaitu yang sudah kita jelaskan lalu ya, yakni di surat Al-Isra ayat yang ke-23, makna daripada wabil walidaini ihsana. Wabidil kurba, wabidil kurba artinya kullu man yasduqu alaihi tasmiyatun qarib. Ya, dil kurba itu adalah kullu man yasduqu alaihi tasmiyatul qarib, yaitu segala atau setiap orang yang layak menyandang gelar sebagai kerabat. Gelar dia layak untuk diberikan nama sebagai kerabat. Ya, ini ada hubungan kekerabatan. Apakah dari jalur bapaknya ataukah dari jalur ibunya, tapi dia itu punya hubungan yang layak dia itu dinamakan kerabat. Kenapa dia layak dinamakan kerabat? Karena dia punya hubungan nasab, punya ikatan hubungan nasab. Nah, itu namanya wabidil kurba. Wal yatama, apa itu yatama? Yatama adalah jam'u yatim. Yatama itu jamak dari yatim. Apa itu yatim? Wa huwa man mata abuhu wa lam yablugh, yaitu orang yang bapaknya meninggal sementara dia itu belum dewasa. Jadi kalau yatim itu, ingat, yatim itu apa? Yatim itu orang yang meninggal bapaknya sementara dia belum dewasa. Jadi kalau orang yang jenggotnya sudah putih itu yatim apa bukan? Hah? Kalau jenggotnya sudah putih yatim bukan? Bukan. Maka ini sangat bahaya sekali ya. Ini bahaya sekali bagi orang-orang yang mereka mengelola, mengumpulkan harta-harta umat dengan nama anak yatim. Dia mendirikan pondok-pondok pesantren atau mendirikan yayasan-yayasan panti asuhan dengan nama anak yatim. Tapi orang-orang yang ada di situ jenggot-jenggotnya sudah putih. Ini namanya bapak yatim. Ya, bahaya. Itu bukan anak yatim. Kenapa? Karena definisi anak yatim itu apa? Hah? Man mata abuhu walam yablugh, orang yang bapaknya meninggal dia belum dewasa. Kalau dia sudah dewasa dia bukan yatim lagi. Kalau dia sudah dewasa dia bukan yatim. Ya, ini hati-hati ya. Harus paham ini. Ya. Nah, itu namanya apa? Yatim. Al-yatama itu jamak dari yatim. Yatim itu apa? Yatim itu man mata abuhu walam yablugh, orang yang mati bapaknya, wafat bapaknya sementara dia belum dewasa. Ini ada batasan ya, dia belum dewasa. Wal masakin, masakin adalah jam'u miskin, jamak dari miskin. Apa itu miskin? Wa huwa al-faqir, miskin itu al-faqir. Walaupun nanti kalau ini definisi yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah
definisi yang paling sederhana ya. Sebab kalau nanti kita buka kitab-kitab fikih itu para ulama mendefinisikan miskin dan mendefinisikan fakir. Tapi kalau miskin disebutkan secara sendirian itu masuk di dalamnya juga makna fakir. Tapi kalau fakir dan miskin disebutkan bersamaan fakir miskin, maka itu fakir punya istilah sendiri, miskin punya istilah sendiri. Iya. Nah, tetapi secara umum kata Syekh di sini miskin adalah apa? Fakir. Wal jaridil kurba, al jaridil kurba, yakni tetangga dekat. Apa itu tetangga dekat? Al jaru al mulasiqu, yaitu tetangga yang berdampingan langsung. Yang tetangga dekat itu adalah tetangga orang yang tinggal berdampingan dengan Anda, itu tetangga dekat. Tetangga dekat. Wakila al-jaru alladhi tarbituka biqarabatun. Tarbituka bihi qarabah. Naam, qarabatun. Dan dikatakan pula ada yang menafsirkan kalau tetangga dekat itu ada yang mengatakan orang yang tinggal berdempetan dengan engkau. Tapi ada juga penafsiran yang mengatakan al-jarul ladzi tarbituka bihi qarabah, yaitu tetangga yang punya hubungan kekerabatan. Tetangga yang punya hubungan kekerabatan itu namanya tetangga dekat. Itu menurut satu penafsiran ulama. Tapi ada satu penafsiran mengatakan tetangga yang engkau tinggal berdekatan, berdempetan dengan dia. Ada punya hubungan kekerabatan atau tidak punya hubungan kekerabatan, itu namanya adalah al-jar dil qurba, begitu. Wal jaril junub, dan tetangga jauh adalah huwa al-jarul ladzi la tarbituka bihi qarabatun. Wa qila al-jaru ghairul malasiq, yaitu tetangga jauh itu adalah tetangga yang tidak punya ikatan kekeluargaan dengan. Jadi kalau menurut definisi ini, walaupun dia tinggal dekat, kalau tidak punya hubungan kekerabatan, berarti dia termasuk tetangga yang jauh. Ini menurut satu penafsiran. Tapi menurut penafsiran yang lain, dikatakan wakila al-jaru ghairul mulasiq atau ghairul malasiq, yaitu tetangga yang tidak berdampingan. Oh, ini berarti dihitung dari jarak ya. Jadi kalau misalnya Anda punya rumah di sini, ada orang yang rumahnya berdempetan dengan Anda, berdekatan, itu namanya tetangga dekat. Tapi kalau rumah yang tidak berdekatan, dia agak jauh, ya maka itu namanya tetangga jauh. Ini menurut satu penafsiran. Kalau menurut penafsiran lain mengatakan jauh dekat itu tergantung dengan tetangga itu ada hubungan kekerabatan atau tidak ada hubungan kekerabatan. Baik, sampai di situ paham ya kawan? Kenapa perlu tahu ini? Hal ini perlu diketahui supaya apa? Supaya kita paham bagaimana tahapan-tahapan berbuat baik kepada tetangga. Apa saja hak-hak dia? Karena ada hak tetangga yang dekat, ada hak tetangga yang jauh, ada hak tetangga yang punya hubungan kerabat, ada hak tetangga yang tidak punya hubungan kerabat. Iya, inilah yang dinamakan dengan apa? Islam itu sangat memperhatikan hubungan apa? Sosial. Ya, sosial kemasyarakatan itu sangat diperhatikan. Kemudian kata Syekh wa sahibi bil jambi. Sahibi bil jambi, yakni teman sejawat. Huwa kullu man lazamaka raja'a naf'ika kazaujati wal musafiri wa nahwihima. Teman sejawat itu apa? Teman sejawat itu kullu man lazamaka, setiap orang yang selalu menyertai engkau. Jadi dia selalu bergaul dengan engkau, selalu bersama dengan kalian, sering jalan bareng, ya, sering main bersama. Dalam keadaan raja anafika, orang itu dia bergaul dengan engkau itu dan memang dia membutuhkan manfaat darimu, bantuan darimu.
Seperti siapa? Seperti kazaujati wal musafiri wa nahwihima. Ini seperti istri, seperti musafir, yakni teman dalam safar dan selain mereka berdua. Kenapa dikatakan orang yang selalu menyertai engkau dan dia butuh akan manfaat dari dirimu itu disebutkan istri dan teman safar? Nah, karena istri itu adalah orang yang paling dekat dengan Anda terus-menerus setiap saat dan dia itu butuh manfaat dari Anda. Ya, dia butuh apa? Manfaat dari Anda. Begitu juga teman safar. Teman safar itu orang yang dekat dengan Anda dalam perjalanan safar, dalam perjalanan tersebut dan dia butuh dari Anda manfaat. Sebagaimana ketika Anda bersama dengan dia, Anda juga butuh dari dia manfaat. Itu namanya apa? Sahibi bil jambi. Wa ibn sabil, dan apa? Ibnu sabil. Apa itu ibnu sabil? Huwa al-munqati'u fi safar. Orang yang bekalnya habis di perjalanan atau orang yang terputus perjalanannya. Ya, ini apa? Ada orang itu dia bersafar tapi dalam perjalanannya habis perbekalannya. Ustadz kok bisa? Ya bisa. Di zaman sekarang ya mungkin kasus-kasus seperti ini ada tapi jarang ya. Tapi di zaman dulu itu ada. Di zaman dulu itu orang kalau dia mau bersafar, apalagi para penuntut ilmu ya. Para penuntut ilmu di zaman dulu itu kalau dia mau belajar itu dia sudah kumpul bekal. Dia bekerja, dia kumpul bekal, lalu dia hitung kira-kira satu hari dia habiskan berapa. Kalau satu hari dihabiskan katakanlah 50.000, dia itu harus menuntut ilmu selama berapa lama? 1 tahun berarti dia kali 360 hari kali 50.000. Dia kumpulkan. Dia sudah dapat uang sebanyak itu, dia pergi belajar. Dia belajar sampai uangnya habis. Kadang-kadang dalam perjalanan itu perbekalannya habis, dia tidak sadar karena asik belajar, dia nggak tahu uangnya masih ada sisa berapa. Iya. Ya karena dulu kalau bawa uang ya bawa uang fisik ya. Bawa uang dinar, dirham, satu kantong. Kalau sekarang gampang aja tinggal lihat di saldo masih ada sisa apa enggak. Kalau enggak ada sisa ya buka donasi dulu. Ya, untuk menuntut ilmu, ya begitu. Ini apa? Zaman dulu, ya, zaman dulu benar-benar penuntut ilmu itu luar biasa sekali. Ilmu itu makanya mahal. Ilmu itu punya nilai, bukan nilai uangnya, tapi ilmu itu kenapa? Ilmu itu harus diambil dari hadapan para ulama. Kenapa kata-kata ketika orang mengambil ilmu itu kata-katanya begini, zahimhum birukbatik. yakni rapatkanlah kedua lututmu bersimpu di hadapan mereka. Kenapa maksudnya? Itu ada apa? Ada tawadhu terhadap ilmu. Bukan kita pamer di hadapan ahli ilmu atau merasa diri kita lebih berilmu dari ahli ilmu. Kalau Anda datang ke seorang pengacara, Anda merasa diri Anda lebih hebat dari pengacara, itu Anda bisa diusir dari kantor apa? Advokat itu. Iya. Atau Anda datang ke seorang dokter praktek, lalu Anda datang ke sana, Anda merasa diri Anda lebih tahu daripada dia tentang kesehatan itu. Terantum diusir dari kliniknya, gak mau. Iya. Kalau antum datang ke sana dengan sedih-sedih, dengan lemas, memelas, Pak Dokter, Ibu Dokter, gigi saya sudah 1 tahun ini gini. Bila perlu antum nangis di hadapan dia. Ya, supaya dia apa? Gercep. Cepat gimana ini diobati, dilihat. Nah, di hadapan ahli ilmu ya begitu. Nah, seorang dokter, seorang ahli hukum itu dia cuma menyelamatkan dunia Anda. Seorang ahli ilmu dia menyelamatkan akhirat Anda. Menyelamatkan dunia dan menyelamatkan akhirat, mana yang lebih besar? Menyelamatkan akhirat Anda. Maka dari itu kata para ulama begini, lau an tujawirani al-qiradatu wal khanazir ahabba ilayya min an yujawirani al-qiradatu rajulun min ahli al-ahwa. Kalau aku bertetangga dengan kera dan babi, itu lebih aku sukai daripada aku bertetangga dengan pemilik hawa nafsu. Orang-orang yang mempunyai penyimpangan dalam akidah, dalam manhaj. Kenapa? Karena potensi kerusakan itu beda. Kalau kera dan monyet dan babi, itu dia potensi kerusakannya apa yang dia rusakkan? Materi. Dia rusakkan fisik Anda. Dia rusakkan rumah Anda barangkali.
Ada monyet-monyet yang pintar, mungkin dia bawa korek api, dia bakar rumah Anda. Yang rugi adalah dunia Anda saja. Tapi kalau ahlul ahwa, yang dia rusakkan apa? Akhirat Anda. Yang dia rusakkan adalah akhirat Anda. Kalau monyet rusakkan kehidupan dunia yang tidak abadi, sebentar selesai. Tapi kalau ahlul ahwa, yang dia rusak adalah apa? Kehidupan akhirat Anda yang abadi. Mana yang lebih bahaya? Hah? Kerusakan yang bersifat abadi atau kerusakan yang bersifat sementara? Kerusakan yang bersifat abadi. Itu yang lebih bahaya. Kalau kita datang di pejabat, kita ta'zim, kita hormati yang mulia Bapak ini, yang mulia Bapak ini. Tapi terhadap ahlul ilmi, kita petentang-petentang. Gimana? Mana yang lebih bahaya? Lebih bahaya terhadap ahlul ilmi. Karena itu apa? Ahlul ilmi itu menunjuk kita kepada jalan keselamatan yang abadi di sisi Allah. Sementara di dunia itu menunjukkan kita hanya kepada jalan keselamatan di dunia yang hanya sifatnya sementara. Ya. Nah, kemudian sebab itu di sini dikatakan apa? Wabni sabil al-munqati fi safar. Orang yang apa? Habis perbekalannya di dalam safar. Ada orang-orang yang habis perbekalannya di dalam safar. Saya ingin menceritakan tentang kisah Al-Imam Abu Hatim rahimahullah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi itu beliau kalau mau belajar itu beliau kerja selama 1 tahun, belajar selama 1 tahun. Jadi beliau bekerja dulu, kumpulin uang sampai biaya hidup 1 tahun, baru beliau berangkat belajar. Nah, suatu ketika beliau berangkat bersama dengan teman, belajar berangkat ke Basrah, ke Kufah. Dulu di wilayah Irak itu terbagi menjadi 2. Ada wilayah Basrah dan ada wilayah Kufah. Kalau sekarang itu namanya semuanya jadi Irak. Iya. Belajar ke sana. Nah, setiap hari belajar, kesibukan mereka. Benar-benar fokus belajar. Datangi majelis ilmu, pulang mencatat, menghafal. Datangi lagi majelis ilmu, pulang mencatat, menghafal. Sampai satu ketika, dia bekalnya habis. Dia tidak sadar kalau bekalnya sudah habis. Jadi waktu pulang mau belajar, sudah pulang belajar, sudah lapar-lapar. Sampai di rumah buka kantong uang, sudah kosong. Sudah habis. Akhirnya dia tahan lapar. Belajar murojaah pelajaran tadi. Besoknya temannya datang, ayo berangkat. Iya berangkat. Dia berangkat dalam keadaan lapar. Sampai hari ketiga nggak makan-makan. Kalau kita sekarang udah cerita kemana-mana, yuk saya lapar. Ini, ya. Memang nggak minta. Gimana Ustadz kabarnya? Oh, ya, alhamdulillah baik. Tapi sudah 2 hari nggak makan. Ya, itu gaya kita ya. Memang nggak minta makan, cuma lapor doang. Ya, lapor doang. Oh, gimana kabar antum? Baik, tapi di rumah nggak ada gas. Ya, lapor doang. Ini aib. Ini aib. Aib bagi seorang muslim yang menjaga apa? Iffah dirinya, ya, kehormatan dirinya. Ini Imam Abu Hatim itu dia sampai 3 hari. Begitu hari ketiga temannya datang, mau ajak dia berangkat belajar, ternyata dia lemas, keluar keringat. Loh, ada apa? Kenapa antum kayak gini? Kata dia, karena Anda bertanya, maka demi Allah saya tidak pernah berbohong. Saya tidak mau berbohong. Seandainya berbohong itu boleh, maka saya bisa berbohong. Tapi demi Allah saya tidak mau berbohong. Apa keadaannya? Perbekalan saya sudah habis. Sejak kapan? 3 hari. Akhirnya temannya itu katakan, ini saya punya uang, kita bagi 2. Anda sebagian, saya sebagian. Maka diambillah sebagian itu untuk biaya hari itu dan biaya pulang dia kembali ke kampungnya untuk bekerja. Subhanallah. Habis perbekalan. Jadi kalau cerita orang habis perbekalan di perjalanan itu di zaman dulu ma'ruf. Ya, di zaman dulu apa? Ma'ruf. Dan ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, antum tahu bagaimana Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi mengajarkan anaknya Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Jadi Abu Hatim Ar-Razi itu mengajarkan
anaknya Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, penulis kitab Aslus Sunnah, itu mereka kalau berangkat belajar, itu dia suruh anaknya pegang batu, 2. Jadi jalan sampai ke sana, kalau sudah berat, buang satunya. Nanti jalan sudah berat, dilemparin, jauh ke sana, jalan lagi. Sampai di situ, angkut lagi, jangan dibuang. Nanti jalan udah berat, lemparin lagi. Begitu terus. Untuk apa? Supaya anaknya itu merasakan bagaimana beban penderitaan orang belajar. Orang apa? Belajar ilmu agama. Antum tahu Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika dari Habasyah datang ke Yaman untuk duduk di majelisnya Al-Imam Abdur Razzaq As-San'ani rahimana wa rahimahullah. Ketika Al-Imam Ahmad dari Habasyah itu menggunakan perahu, itu datang ke Yaman, menyeberang lautan, datang ke Yaman untuk belajar di Al-Imam Abdur Razzaq As-San'ani, itu beliau membawa air 2 ember dari sana, berat, capek-capek. Dikatakan, ya Imam, di Son'a itu banyak air, di Yaman ada air juga. Kata Imam Ahmad rahimahullah, biar antum tahu bagaimana bebannya orang belajar itu berjalan belajar. Kita enteng-enteng belajar dekat, naik motor itu udah rasa jauh. Iya, itu nggak bawa beban lagi. Ya, nggak bawa kitab, nggak mikul beban. Subhanallah. Iya, jadi habis. Maka sebab itu Islam memberikan perhatian bahwa orang-orang yang habis perbekalannya di dalam safar itu ada hak-hak dia, ada hak-hak dia. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Siapa itu hamba sahaya? Atau wa ma malakat aimanukum, maknanya hum al-abid wal mamalik, yaitu apa? Al-abid wal mamalik, yaitu apa? Para budak dan para mamalik, hamba sahaya, hamba sahaya. Naam. Wa ma malakat aimanukum itu para budak dan para hamba sahaya. Thayyib. Kemudian mukhtalan. Apa itu mukhtalan? Al-mukhtal huwa al-mutakabbir, orang yang sombong. Al-mukhtal itu orang yang sombong. Fakhur, al-fakhur huwa al-mu'jabu binafsihi, al-madihu laha, orang yang merasa takjub kagum dengan diri sendiri, al-madihu laha, dia puji diri sendiri. Itu apa? Fakhur. Fakhur itu apa ya bahasa Indonesia kalau takjub dengan diri sendiri, puji diri sendiri itu apa? Bangga dengan diri sendiri ya. Nah itu namanya fakhur. Ini penjelasan kata-kata ya, penjelasan kata-kata. Kita lihat Asy-Syarhul Ijmali, yaitu makna umum dari ayat yang mulia ini. Lamma kana al-ikhlasu huwa asas ad-din, ibtada Allahu hadhihi al-ayata bil amri bi ikhlasi tauhid lahu wal kufri bima siwahu. Tatkala ikhlas itu adalah asas ad-din, dasarnya agama, pondasinya agama, ibtada Allahu hadhihi al-ayata bil amri bi ikhlasi tauhid lahu. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan perintah untuk mengikhlaskan tauhid kepada Allah wal kufri bima siwahu, dan mengkufuri sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Ayat mana? Ayat mana yang dimaksud? Surat An-Nisa ayat 36 tadi. Wa ardafa dzalika bi birril walidaini li annahuma huma sababu ad-dhahiru fi wujudil insani fi hadhil hayati. Wa lam yughfil subhanahu wa ta'ala haqqal aqaribi li annahum arjan nasi bi fadlihi wa ihsanihi. Yaitu apa? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah tauhid dan larangan dari kufur dan perintah tauhid dan perintah untuk kufur kepada sesembahan selain daripada Allah itu
Allah gandengkan dengan apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Li'annahuma, karena keduanya orang tua itu huma as-sababu ad-dhahiru fi wujudil insan fi hadhil hayati walam yukfil subhanahu wa ta'ala haqqal aqaribi li'annahum arjan nasi bifadlihi wa ihsanihi. Karena kedua orang tua itu adalah as-sababud dhahir, sebab dhahir fi wujudil insan fi hadhil hayat, yaitu apa? Sebab dhahir tentang keberadaan manusia dalam kehidupan dunia ini. Jadi manusia itu di dunia ini, dia hadir di dunia ini dengan sebab apa? Adanya kedua orang tua. Artinya manusia di dunia ini dia tidak lahir, dia jatuh dari langit atau dia keluar dari tanah, tetapi manusia dalam kehidupan dunia ini dia ada itu dengan sebab adanya kedua orang tua. Karena kedua orang tua itu adalah sebab zahir keberadaan manusia dalam kehidupan dunia, maka Allah menggandengkan perintah tauhid itu dengan perintah berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua tersebut. Ya, naam. Kemudian apa? Walam yukfil subhanahu haqqal aqarib, dan Allah juga tidak melupakan haknya kerabat. Setelah orang tua ada kerabat, Allah tidak lupakan hak kerabat. Li'annahum arjan nasi bifadlihi wa ihsanihi, karena kerabat itu adalah orang-orang yang paling mengharapkan kebaikan dan keutamaannya. Jadi ada satu orang, dia punya kerabat, itu kerabat-kerabat itu termasuk orang-orang yang paling mengharapkan kebaikan dari dia sebelum orang lain. Sebelum orang lain. Iya. Jadi orang itu kalau dia berbuat baik itu ada tahapannya. Orang kalau berbuat baik, misalnya dia itu punya kelebihan rizki, dia dermawan, itu dia berbuat baik ada tahapannya. Dia tahapannya apa? Dia perhatikan dulu susunan ayat, mana Allah perintahkan. Allah perintahkan itu kalau dalam ayat ini Allah perintahkan pertama memperbaiki hubungannya dengan Allah, yang paling tinggi adalah tauhid. Setelah tauhid dia ingin berbuat baik kepada manusia, dia mulai dari siapa? Orang tuanya. Setelah orang tuanya siapa? Kerabatnya. Kenapa? Karena kerabatnya itu adalah orang-orang yang paling mengharapkan uluran tangannya sebelum orang lain. Sebelum orang lain. Maka Allah tidak lupakan menyebutkan kerabat setelah Allah menyebutkan kedua orang tua. Wa hatta la yai'asa baqiyatu ikhwanihil muslimina awsa subhanahu bil aitam umuman wal masakini sawa'un al-qaribu minhum awil ba'idu. Yaitu apa? Kemudian hingga la yai'asa baqiyatu ikhwanihil muslimin, agar atau hingga sebahagian saudara-saudaranya dari kaum muslimin tidak berputus asa dari kebaikan dia, ausa subhanahu bil aitam umuman. Allah wasiatkan juga untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim secara umum, wal masakin, dan orang-orang miskin. Sawaun, sama saja, al qarib minhum awil ba'id, orang miskin itu jauh atau dekat. Ya, orang-orang yatim itu jauh atau dekat. Jadi ketika Allah itu perintahkan untuk berbuat mentauhidkan Allah, Allah perintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah juga perintahkan berbuat baik kepada karib kerabat. Kalau sampai di sini nanti ada yang kecewa. Ada di antara manusia ini yang kecewa. Kenapa? Mereka orang-orang miskin yang tidak punya hubungan kekerabatan. Supaya mereka itu tidak berputus asa, maka Allah juga wasiatkan supaya berbuat baik kepada mereka. Iya. Allah wasiatkan supaya berbuat baik kepada mereka, jauh ataupun dekat. Mereka itu apa? Keluarga jauh ataupun keluarga dekat. Tsumma akhadha subhanahu yubayyinu huquqal mulazimina lahu fil ghalib fil hayati fabada'ahum bil jari alladhi yajma'u baina haqqil islami wal qarabati wal jiwar thumma al jar alladhi lahu haqqan atau haqqani haqqul islami wal jiwar thumma al jar alladhi lahu haqqul jiwari faqat fahuwa ad-dimmi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hak-hak
orang-orang yang pada umumnya selalu menyertaimu, yaitu dalam kehidupan dunia ini. Allah mulai dengan tetangga, yang mana tetangga itu terhimpun padanya hak Islam dan hak kerabat serta hak tetangga. Ya, jadi kalau ada tetangga, maka tetangga itu punya 3 hak kalau dia itu Islam. Dia punya hak tetangga, dia punya hak sebagai seorang muslim, dan dia punya hak sebagai kerabat. Kalau dia itu muslim, ada tetangga kita tuh punya hubungan kerabat dan dia Islam, berarti dia punya 3 hak. Yaitu hak tetangga, hak kerabat, dan hak sebagai seorang muslim. Kemudian apa? Ada orang yang dia itu tsumma al-jarul ladzi lahu haqqani. Tetangga yang punya 2 hak saja, yaitu hakul Islam wal jiwar, hak Islam dan tetangga. Jadi kalau dia itu tetangga, maka dia tidak punya hubungan kerabat, berarti dia punya hak sebagai Islam dan dia punya hak sebagai tetangga. Tsumma al-jaril ladzi lahu haqqul jiwari faqat. Yaitu kemudian Allah menyebutkan tetangga itu yang dia punya hak tetangga saja. Tidak ada hak lain. Wa huwa ad-dhimmi, yaitu kafir dhimmi, orang kafir yang hidup berdampingan di bawah kaum muslimin, dia tidak berbuat jahat kepada kaum muslimin, dia baik dengan kaum muslimin, maka itu apa? Kafir dhimmi. Kalau dia tetangga, apakah dia punya hak? Punya. Dia punya hak. Jangan mentang-mentang dia kafir lalu seenaknya kita merampas haknya, nggak boleh. Dia punya hak, ya. Hak-haknya harus dijaga. Maka kalau tetangga kita itu kafir, maka dia punya 1 hak, yaitu hak tetangga. Kalau tetangga kita itu muslim, tidak ada hubungan keluarga, maka dia punya 2 hak, hak tetangga dan hak muslim. Kalau tetangga kita itu ada hubungan kerabat dan dia muslim, maka dia punya 3 hak, hak tetangga, hak kerabat, dan juga hak sebagai seorang muslim. Baik. Ila huna. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Sini ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita ketika berbagi makanan dengan tetangga, namun tempatnya tidak dikembalikan? Syukran. Ini juga tetangga kadang-kadang iseng juga ya. Janganlah, kita itu harus tahu hak-hak orang. Jangan menganggap remeh hak orang. Ya. Jangan menganggap perkara yang tidak halal itu ringan. Ya, walaupun dia hanya kecil di mata kita, tapi kalau itu bukan hak kita itu besar. Kalau tetangga tidak kembalikan barang kita supaya bantu dia, supaya jangan dia berdosa, ya minta ingatkan dia supaya dia kembalikan. Karena Anda diam, Anda menggerutu, ya dia berdosa. Kalau Anda diam dan Anda halalkan, ya Anda apa-apa. Tapi kalau Anda tidak halalkan, ya dia berdosa. Maka bantu dia supaya jangan berdosa dengan cara apa? Ingatkan dia supaya dia kembalikan. Kalau dia rusakkan, sudah rusak, ya dia wajib ganti. Dia wajib ganti. Merusak barang milik orang lain itu wajib ganti. Hatta itu adalah hak dakwah. Hatta itu hak umat. Kalau hak umat dirusakkan pun wajib ganti. Walaupun itu hak umat. Ya, di masjid ada orang rusakkan kipas angin, dia wajib ganti. Di masjid ada orang rusakkan keran air, dia wajib ganti. Di masjid ada orang rusakkan gayung, dia wajib ganti. Dia wajib ganti. Jangan minta umat ganti, nggak boleh. Dia wajib ganti. Karena dia merusakkan barang orang lain, dia wajib ganti. Ada merusakkan barang orang lain, tidak wajib ganti. Kalau apa? Antum tumpahkan khamarnya atau antum pecahkan gitarnya. Ya, itu tidak wajib ganti. Itu tidak wajib ganti. Nah, baik, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.